Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 10 Juli 2025. Dan di sini, Mimin akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode, kita diperlihatkan bagaimana Aksa yang saat itu datang ke penjara untuk menemui Galang. Aksa saat itu memaksa Galang untuk memberitahu tentang keberadaan dari anaknya. Namun Galang justru malah semakin mengolok-olok Aksa dan mengatakan bahwa meskipun dirinya dalam penjara seumur hidup, namun dirinya sangat puas ketika mengetahui bahwa Aksa benar-benar hancur. Dan setiap hari Aksa hanya bisa menangis untuk meratapi tentang nasibnya yang tidak bisa menemukan anak kandungnya. Hal itu membuat Aksa marah besar, bahkan sampai memukul Galang. Untungnya pihak kepolisian segera datang untuk melerai mereka berdua. Sementara itu di sisi lain, Hilda datang ke rumah Lian Bagaskara untuk mengambil berbagai macam perhiasan, uang, dan bahkan emas batangan. Tak hanya itu, Hilda juga mengambil berkas-berkas penting tentang hak waris yang memang diturunkan kepada Hilda dari Lian Bagaskara. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu Hilda datang ke rumah sakit untuk menjenguk Reno dan mengajak Reno pergi dari rumah sakit. Di sana Hilda sempat bertemu dengan Pak Kusno dan juga Zora, di mana saat itu Zora memohon kepada Hilda untuk membantunya membebaskan Galang dari penjara. Namun saat itu Hilda tidak mau, karena Hilda ingin fokus bersama dengan Reno. Karena menurut Hilda saat ini, jika Reno tidak terus-menerus didampingi, Reno bisa saja membongkar semua kebohongan yang Hilda miliki. Hilda dan juga Reno akhirnya berhasil kabur karena pada saat itu Amira ternyata datang ke rumah sakit untuk menjenguk Lian Bagaskara. Di sana Amira pun mempertanyakan kepada Pak Kusno tentang jati dirinya, apakah memang benar bahwa dirinya itu bukan anak kandung Kusno. Namun saat itu Kusno malah justru marah-marah kepada Amira dan mengatakan bahwa Amira adalah anak yang tidak berbakti karena tidak memberikan uang kepada Kusno. Hingga akhirnya Amira pun semakin yakin bahwa Kusno memang bukanlah ayah kandungnya, karena selama ini Kusno hanya memanfaatkan Amira saja. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana saat itu tanpa sengaja Amira melihat dokter sedang berbicara dengan Damar, dan saat itu Amira pun mengetahui bahwa kondisi Dirga sedang kritis. Akhirnya Amira memutuskan untuk mampir sebentar ke ruang rawat Dirga. Bahkan saat itu Amira sempat menggendong Dirga ya kawan-kawan. Hal ini membuat Amira benar-benar merasa sangat nyaman. Ya, kondisi Dirga memang sangat mengkhawatirkan karena sudah sangat banyak orang yang mendaftar untuk melakukan tes untuk mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Dirga, namun nyatanya semuanya gagal. Hingga pada akhirnya Nenek Damar membujuk Damar untuk mengizinkan Aksa dan juga Amira melakukan tes tersebut demi untuk menyelamatkan Dirga. Dan pada akhirnya Damar pun mengizinkan Aksa dan juga Amira untuk mengikuti tes tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya.
agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya Amira datang ke rumah sakit dan menemui Lian Bagaskara untuk mempertanyakan tentang isu dan juga berita yang Amira ketahui bahwa Amira memang bukan anak kandung Pak Kusno. Saat itu Lian pun mengatakan bahwa Amira adalah anaknya. Namun selama ini Amira tahu bahwa anak Lian adalah Hilda. Oleh karena hal itu, Lian meminta untuk melakukan tes DNA dengan Amira dan pada akhirnya mereka pun melakukan tes DNA. Sementara itu, di sisi lain, Damar yang pada saat itu sedang berada di makam Mawar tiba-tiba ditelepon oleh pihak rumah sakit yang memberitahunya bahwa hasil dari tes Aksa sudah keluar dan ternyata Aksa dan juga Dirga memiliki kecocokan 90%. Dan biasanya kecocokan seperti ini itu terjadi ketika si pendonor dan orang yang akan diberikan donor itu memiliki hubungan darah. Jadi dokter curiga bahwa Aksa itu adalah ayah biologis dari Dirga. Damar yang tidak mau Aksa mengetahui semua ini menyuruh dokter untuk menyembunyikan semua informasi ini dari Aksa dan juga Amira. Ya, namun pada saat Damar menghubungi Aksa dan memberitahukan bahwa Aksa bisa mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk Dirga, saat itu Amira mulai curiga. Amira mulai memiliki prasangka bahwa Dirga itu adalah anak kandungnya. Oleh karena hal itu, Amira mencari informasi dari Zaki tentang di mana Damar menemukan Dirga, dan ternyata memang benar di daerah Sawangan. Hal itu memperkuat keyakinan Amira hingga pada akhirnya Amira secara diam-diam mengambil sampel rambut Dirga untuk dilakukan tes DNA dengan Aksa. Namun sayangnya saat Amira hendak menyerahkan sampel tersebut ke pihak laboratorium, Damar saat itu memergoki Amira sehingga Damar sempat marah-marah. Namun untungnya tiba-tiba ada salah satu petugas laboratorium yang memberitahukan bahwa hasil tes DNA antara Damar, Amira dan juga Sasa telah keluar. Dan ternyata dari hasil itu antara Aksa, Amira, Damar dan juga Sasa memang tidak memiliki ikatan apapun. Semua hasilnya itu negatif. Hal ini membuat Damar benar-benar sangat marah. Namun pada akhirnya Amira menjelaskan semuanya. Ya, Damar benar-benar tak menyangka jika selama ini dirinya telah dipermainkan oleh Galang. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini bahwa sejauh apapun orang lain berbuat jahat kepada kita, jika Allah memang tidak mengizinkan hal itu terjadi, pasti Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk bisa menemukan kebenaran. Seperti halnya Aksa dan juga Amira yang meskipun mereka dipisahkan dari anak-anak kandung mereka, namun perlahan-lahan satu persatu mereka akan berhasil untuk menemukan anak-anak mereka hingga pada akhirnya mereka akan bisa kembali bersama hidup bahagia. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk disaksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.35 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena
Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.